Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar sini, dan hari ini kita akan membahas mengenai wujud zat dan karakteristiknya. Siap ya? Yuk kita mulai. Baiklah anak-anak, mungkin kalian ingin bertanya apa itu arti zat ya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zat itu memiliki arti wujud yang menyebabkan sesuatu menjadi ada atau bahan yang merupakan pembentuk suatu benda, bisa unsur, dan dengan kata lain, zat merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada 3 macam wujud zat. Yang pertama zat padat, zat cair, dan gas. Sifat zat padat memiliki bentuk dan volume tetap, tidak tergantung pada tempatnya. Sedangkan sifat zat cair adalah volumenya tetap, tetapi bentuk berubah sesuai dengan tempatnya. Dan terakhir, sifat gas adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Kita akan bahas sifat-sifat zat atau benda yang tadi 3 ya, itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, yang pertama benda padat. Sifat-sifat dimiliki benda padat yang pertama adalah bentuk dan besarnya tetap, menempati ruang, mempunyai massa atau berat, dapat disentuh dan dipegang, dan memiliki volume tetap. Contohnya misalnya kayu, keramik, tempat pensil, batu, dan lain-lain. Berikutnya adalah benda cair atau zat cair. Sifat-sifat benda cair pertama adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian dia memiliki isi yang tetap, misalnya susu, sirup, kecap, minyak, oli, saus, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah sifat benda gas atau zat gas. Apa aja sifatnya? Yang pertama adalah ia mengisi seluruh ruang yang ditempatinya dan bentuknya tidak tetap. Contohnya apa? Ya, gas yang ada di dalam balon. Perubahan wujud zat. Anak-anak semua, di alam itu terdapat 6 perubahan wujud benda. Perubahan itu adalah mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Dan perubahan wujud benda itu bisa terjadi ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu. Hal itu seperti ketika benda dipanaskan atau didinginkan. Ketika suatu benda mengalami perubahan suhu seperti dipanaskan atau didinginkan, maka keadaan materi dapat berubah. Kemudian karena panas, benda ini dapat berubah bentuk dalam berbagai situasi, seperti ketika benda padat berubah menjadi cairan. Nah, pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa berubahnya salah satu bentuk menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti perubahan suhu, seperti dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud benda. Berikut ini macam-macam perubahan wujud benda dan contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat menjadi zat cair. Contoh benda yang mencair adalah es batu dan mentega. Es batu ketika di dalam sirup lama-lama akan menjadi cair atau air. Sedangkan mentega yang mencair ketika masuk dalam penggorengan yang panas. Membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat. Contoh perubahan wujud benda dengan cara pembekuan adalah air. Air ketika dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer akan membeku menjadi es batu. Contoh lain, perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Es krim yang masih dalam keadaan cair lalu dimasukkan ke dalam lemari es atau freezer akan mengalami perubahan wujud menjadi beku. Ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Peristiwa perubahan wujud ini memerlukan energi panas. Contoh peristiwa penguapan yang pertama adalah air yang direbus jika dibiarkan lama-lamaan akan habis. Lalu garam yang berasal dari penguapan air laut. Lalu bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka, lama-lama dia akan habis. Dan terakhir itu adalah misalnya evaporasi atau penguapan pada air laut. Keempat adalah mengembun.
Mengembun atau kondensasi adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh dari mengembun adalah pengembunan alam yang terjadi di pagi hari. Sama halnya dengan pembekuan, peristiwa mengembun terjadi tidak memerlukan kalor atau panas. Peristiwa mengembun justru melepas panas. Fenomena embun di pagi hari adalah salah satu contoh perubahan wujud yang melepaskan panas. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Menyublim juga bisa disebut melenyap. Melenyap adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Contoh menyublim adalah kapur barus. Yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Pada peristiwa ini zat melepaskan energi panas atau kalor. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena akibat penurunan suhu atau panas yang dialami oleh benda. Contoh peristiwa pengkristalan adalah pembentukan salju, embun yang beku, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan peristiwa perubahan wujud zat dapat disimbolkan dengan segitiga seperti di bawah ini. Oke guys, yuk kerjakan soal-soal di bawah ini. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. See you next time. Dan jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Thank you guys.